Allah bukan zikir. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, 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 nggak dapat pahala. Mau zikirnya nggak panjang-panjang, pendek saja ya sudah. Zikir Sang Pencipta aja. Allah, 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 Allah. Itu berzikir, itu bukan tidak berzikir. Menyebut kata Allah itu berzikir. Siapa yang menyebut berzikir? Allah sendiri yang nyebut. Allah berfirman, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Lah kita disuruh menyebut nama Tuhan, dan nama Tuhan kita adalah Allah, kok tidak dibilang zikir? Lalu siapa Tuhannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kajian kita hari ini masih kepada arkanul Islam, di mana bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Pembahasan kita kemarin terakhir itu sampai kepada penjelasan bahwa Islam digambarkan oleh Rasulullah dengan 5 pilar, itu merupakan bangunan maknawi, diserupakan dengan bangunan hissi. Bangunan maknawi itu bangunan abstrak, bangunan hissi itu bangunan konkret yang bisa dilihat, sehingga diserupakan seperti sebuah bangunan di mana kalau bangunan itu salah satu tiangnya tidak ada, maka bangunan itu hilang kekokohannya. Demikian juga ketika Islam salah satu pilarnya tidak ada, umpamanya dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi kok tidak sholat, maka Islamnya itu tidak sempurna. Islamnya masih goyah, itu bangunannya masih goyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan contoh kepada kita terhadap perbuatan orang-orang mukmin dan perbuatan orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mukmin itu melandaskan bangunan, ketika dia membuat bangunan itu bangunannya dilandaskan pada takwa dan minta ridho Allah. Maka diserupakan dan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Lalu orang-orang kafir itu ketika membuat bangunan, bangunannya itu diserupakan seperti membuat bangunan yang berada di tepi jurang. Jurangnya itu adalah jurang laut, di mana nanti dikikis oleh air laut, lama-lama akan rubuh. Lalu Imam Nawawi menjelaskan dari apa yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 109 yang kemarin. Beliau menyampaikan wasyubbiha binaul mu'mini, bangunan orang mukmin itu diserupakan billadzi wada'a bunyanahu, seperti orang yang meletakkan bangunannya wasatotaudin, di tengah-tengah bukit. Ketika seorang mukmin membangun sebuah bangunan, artinya ketika dia beramal menjalankan rukun Islam, itu seperti menegakkan sebuah bangunan. Bangunan itu di atas bukit, au jabalin, atau di atas gunung, rasihin, yang kuat.
Jadi seperti meletakkan bangunan di atas bukit, di atas gunung yang kuat. Kalau meletakkan bangunan pondasinya bukit, gunung, saya yakin di situ nggak goyah sama sekali. Kuat dia, bebas dari goncangan. Artinya dasar dari menjalankan rukun Islam itu sangat kuat kalau itu yang melakukan adalah orang mukmin. Wa syubbiha bina'il kafiri, dan bangunan orang kafir itu kan dulu orang-orang kafir juga mengaku dirinya iman padahal dia tidak beriman. Orang yang kafir mengaku dirinya iman, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu secara hukum dia sudah masuk Islam. Tetapi Islamnya itu belum beriman. Karena apa? Karena di depan Rasul berbeda dengan di belakang Rasul. Ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, qalu amanna, kami beriman. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pemimpin mereka, inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini ciri orang-orang yang Islamnya tidak kuat, seperti orang yang membangun bangunan dasarnya itu seperti yang diserupakan bangunan orang kafir, yaitu biman wadha'a bunyanahu, seperti orang yang meletakkan bangunannya ala tarfi jurufi bahrin, di ujung jurang laut. Artinya jurang itu berada di tepi laut. Harin, tidak kokoh, gampang rubuh. Yang pasti kalau membuat rumah itu di pinggir pantai, pantai itu sering diterbas oleh ombak, itu nggak berapa lama rumahnya akan rubuh. La sabata lahu, tidak kokoh. Mendirikan bangunan di tepi jurang laut, di mana laut itu terus dihempas oleh ombak, lama kelamaan bangunan itu pasti akan rubuh karena dikikis oleh air laut. Fa'akalahul bahru, dikikis oleh air laut, dimakan oleh air laut. Fanhara, maka hancur. Fanharal jurfu, maka hancur jurang itu. Ketika dikikis oleh air laut, karena letak bangunannya adalah di pinggir jurang air laut, maka bangunan itu rubuh. Fawaqa'a bihi fil bahri, lalu jatuhlah bangunan itu ke dalam laut. Faghariqa, tenggelam. Fadakhala jahannam, masuklah ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang kafir, orang-orang kafir ketika membangun bangunan itu tidak seperti orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala serupakan bangunan orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang kafir itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Apakah orang yang meletakkan dasar bangunannya itu pada dasar takwa dan minta ridha kepada Allah itu lebih baik? Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufi harin, atau yang lebih baik itu orang yang mendasarkan bangunannya itu di pinggir jurang yang gampang runtuh. Fanharabihi, lalu runtuhlah jurang itu, bangunan itu runtuh. Fi nari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi seperti itu. Orang yang meletakkan bangunan berdasarkan takwa dan minta ridho Allah itu kuat seperti bangunan yang diletakkan di atas bukit. Tetapi orang-orang kafir ketika menjalankan, ketika dia belum iman, masih antara iman dan kafir, artinya dia munafik. Ketika bertemu dengan orang beriman mengatakan qalu amanna, ketika tidak bertemu, ketika dia kembali kepada kelompoknya, innama ma'akum, bersama kamu, artinya kami tidak seperti orang beriman, kami hanya mengolok-olok saja. Innama nahnu mustahziun, mengolok-olok saja.
Seperti ini digambarkan oleh Imam Nawawi seperti orang meletakkan bangunannya di pinggir jurang, jurangnya itu di tepi laut, lautnya itu menghempas terus, maka lama-lama bangunannya akan roboh dan masuklah ke dalam laut, tenggelam, masuklah ke dalam neraka jahanam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar, di atas 5 tiang, 5 penyangga. Ai bi khamsin, ala khamsin itu maksudnya adalah bi khamsin. Kalau ala khamsin artinya di atas 5. Beliau sampaikan maksud dari ala khamsin itu adalah bi khamsin, dengan 5. Dengan 5, bukan di atas 5 tapi dengan 5. Ala antakuna, ala maksudnya adalah di sini kata-kata ala bimana alba. Ala itu artinya ba. Ba itu maksudnya bi. Ala itu kan di atas. Tapi bukan itu yang diambil artinya. Ala itu artinya bi. Bi itu artinya dengan. Jadi bi khamsin dengan 5. Fa illa fal mabna ghairul mabni alaihi. Kalau tidak diartikan ala itu dengan ba, ala itu dengan bi. Ala artinya di atas, bi artinya dengan. Kalau tidak diartikan dengan, maka bangunannya dasarnya dengan yang di atasnya nanti bisa berbeda. Yang di bawah dengan yang di atas bisa berbeda. Sebagai landasan dan yang melandas itu bisa berbeda. Falau akhadna bidhahirihi, kalau Imam Nawawi menyebutkan andaikan kami mengambil dari kata-kata zahirnya, kata-kata ala pastinya, lakanatil khamsatu kharijatan anil Islam. Maka yang 5 itu bisa keluar dari Islam. Yang di atasnya bisa keluar dari Islam. Fahuwa fasidun, pengertian seperti ini rusak. Oleh karena itu Imam Nawawi menyebutkan ala itu artinya bi, di atas artinya maksudnya adalah dengan. Wa yahtamilu an takuna ala bimana man, bisa juga ala di sini beliau sampaikan artinya adalah min, bukan man, min. Wa yahtamilu an takuna ala bimana min, dan juga ala di sini artinya adalah min. Min artinya dari. Beliau mengambil sebuah ayat kaqaulihi ta'ala illa ala azwajim, kecuali atas istri-istri mereka. Maksudnya kecuali dari istri-istri mereka, bukan atas istri mereka, kan beda. Kalau dari istri mereka berarti yang punya istri itu satu, istrinya banyak, kan gitu kan. Tapi kalau ala azwajim, di atas istri-istri mereka, berarti beda kan, di atas dengan dari. Kalau min di sini artinya yang memiliki istri itu adalah suami gitu. Ai min azwaji maksudnya adalah ala azwajihim, itu maksudnya adalah min azwajihim, dari istri-istri mereka. Wal khamsatul madhkuru fil hadisi, dan 5 pilar yang disebutkan dalam hadis tadi, bunyal islamu ala khamsin tadi, usulul bina, itu adalah dasar bangunan. Jadi dasar bangunan itu yang disebutkan dalam hadis yang ada 5 itu merupakan dasar bangunan. Hanya dasarnya saja. Artinya ketika melakukan yang 5 itu belum sempurna Islamnya. Itu baru dasarnya. Ketika rumah diletakkan di atas dasarnya, belum ada jendela, belum ada macam-macam yang lain, pintu belum ada, itu belum sempurna rumah itu. Tapi sudah tegak jadi rumah, sudah kokoh, tapi belum rumah yang sempurna. Sementara kita senantiasa pengen punya rumah yang sempurna. Rumah yang disebut dengan Islam itu juga kita ingin yang sempurna. Wa amma tatimmatu wal mukammalatu, adapun penyempurna dari 5 pilar ini tadi adalah kabaqiyatil wajibati, seperti kewajiban-kewajiban yang lain selain kewajiban yang ada di 5 pilar rukun Islam tadi. Wasairil mustahbati, dan juga seluruh amalan-amalan sunnah. Jadi yang disebut dengan 5 pilar ini hanya pondasinya saja, ini hanya pokoknya saja, tapi belum sempurna. Maka penyempurnaannya adalah seluruh perintah-perintah Allah dilaksanakan.
Jadi yang wajib-wajib, yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Rasulullah itu dilaksanakan. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah, yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, yang sunnah-sunnah itu dilaksanakan. Ketika 5 pilarnya dijalankan, kemudian yang wajib lainnya dijalankan, yang sunnah-sunnah juga dijalankan, maka sempurnalah bangunan Islam itu. Maka kewajiban yang lain selain yang berada dalam 5 pilar itu, dan juga amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, fawazinatun lil bina'i, itu merupakan hiasan bagi bangunan itu. Kayak masjid kita ini ada macam-macam ukiran-ukiran, itu semuanya adalah merupakan hiasan penyempurna. Termasuk keramik yang nempel di dinding ini adalah merupakan penyempurna. Karena tanpa ada keramik ini, masjid ini pun bisa tegak dan bisa kita tempati. Tapi menjadi indah ketika ditempel dengan keramik. Seperti tiang masjid ini, walaupun tidak seperti itu ketika ada tiang, dia tetap kokoh tegak. Tapi dengan dibuat seperti ini, maka masjid menjadi indah. Maka semua itu seperti kewajiban yang lain selain yang ada di dalam 5 rukun ini. Kemudian pekerjaan-pekerjaan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, fawazinatun lil bina'i, semua itu adalah hiasan untuk bangunan itu. Waqad warada fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh di dalam sebuah hadis telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, artinya Rasulullah membawa hadis, menyampaikan hadis. Qala, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Imam Nawawi tidak menyebut 70 cabang, tapi 70 sekian cabang, berarti lebih dari 70. Beliau sampaikan bid'un. Bid'un itu artinya sekian. Sekian itu enggak ditentukan berapa jumlahnya. Berarti lebih gitu. Lebih dari yang disebutkan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dari 70 sekian cabang iman itu, a'laha, iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ingin menanamkan keimanan yang paling tinggi. Jadi jangan sampai diremehkan ketika orang membaca tahlil la ilaha illallah. Itu adalah ingin menanamkan kepada diri orang yang mengucapkan tahlil itu keimanan yang paling tinggi. Maka sangat tepat Wali Songo ingin menjadikan orang-orang Indonesia pada saat itu masih disebut dengan Nusantara, di mana Nusantara ini memang tidak hanya di wilayah Indonesia ini sekarang, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, di sana disebut Nusantara. Karena 2014 yang lalu ketika studi visit pada S3 kemarin, di situ saya menemui ada masjid yang dibangun oleh Sunan Kalijaga di daerah Thailand Patani. Saya mampir di situ. Masjidnya itu masih asli. Sepertinya tidak pakai semen, tapi kuat. Nggak tahu pakai apa itu masjidnya. Wali Songo, ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam khususnya di Jawa dan umumnya adalah di Nusantara, murid-muridnya nanti akan menyebar ke Nusantara. Beliau menanamkan kalimah la ilaha illallah, maka mewariskan sebuah zikir yang walaupun zikir itu beliau yang nyusun, tapi masing-masing ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perintah untuk berzikir, banyak-banyak melakukan zikir.
Ketika berzikir itu menyebut asma-asma Allah, maka bagaimanapun dan dibalik-balik tidak berurutan juga tidak apa-apa. Jangankan berzikir, kita membaca tahiyat saja, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 5 rangkaian kalimat di dalam tahiyat itu, andaikan tidak berurutan seperti yang kita baca, asal 5-5-nya itu dibaca, tahiyatnya sah. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Imam Syirazi menyebutkan seperti itu, dan ini diambil dari perkataan Imam Syafi'i. Tahiyat di dalam sholat saja ketika dipisah-pisah, tapi 5-5-nya ini dibaca walaupun tidak berurutan, itu sholatnya tidak batal, sah sholatnya. Apalagi di luar sholat hanya zikir yang sifatnya sunnah. Tahiyat kan sifatnya wajib. Orang kalau sholat tidak tahiyat akhir, itu sholatnya nggak sah. Bapak sholat subuh, rakaat pertama jelas nggak tahiyat, rakaat kedua nggak tahiyat akhir, tegak terus. Kan nggak tahiyat kan? Tahiyat kan duduk, tegak terus. Mungkin sampai besok nggak selesai sholat itu. Dan karena sudah pegel, tegak terus pergi, itu batal sholatnya, batal. Maka disebutkan tahiyat akhir di dalam sholat itu adalah merupakan rukun dari rukun sholat. Beda dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal itu hukumnya sepakat ulama mengatakan sunnah. Kalau seandainya tertinggal tahiyat awal, itu tidak membatalkan sholat, tapi sebaiknya diganti dengan sujud sahwi. Yang merupakan rukun dari rukun sholat saja ketika dibalik, karena memang hafalnya barangkali seperti itu, tidak menyebabkan sholatnya batal. Apalagi ucapan-ucapan zikir yang telah disusun oleh ulama yang kita kenal dengan wali songo, yang kita kenal sekarang ini dengan namanya tahlilan. Itu kan rangkaian zikir, di mana zikir itu mengirim doa, memohonkan ampun kepada si mayat, memohonkan ampun kepada orang yang telah meninggal. Siapa yang melakukan tahlil pertama? Yang melakukan tahlil pertama ya Rasulullah sendiri. Kapan? Pada saat jenazah Mu'adz itu dikuburkan. Lalu Rasulullah membaca tahlil, membaca tasbih. Di mana? Di atas kuburan Mu'adz. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah Mu'adz dibacakan seperti itu? Tadi Mu'adz dihimpit oleh bumi. Begitu dibacakan tahlil, maka bumi merenggang, Mu'adz lega, tidak dihimpit. Padahal Mu'adz itu adalah orang yang soleh. Jadi Rasulullah sampaikan orang yang soleh ini dihimpit oleh bumi, maka dibacakan tahlil oleh Rasulullah. Di mana ini didapati? Di dalam kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi yang disusun oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama melakukan ini Rasulullah, bukan Wali Songo, bukan. Wali Songo hanya meneruskan saja gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita berzikir ada dasarnya, maka boleh. Satu contoh, mau zikirnya nggak panjang-panjang, pendek saja ya sudah. Zikir Sang Pencipta. Allah, 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 Allah. Itu berzikir, itu bukan tidak berzikir. Menyebut kata Allah itu berzikir. Siapa yang menyebut berzikir? Allah sendiri yang nyebut. Allah berfirman, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Lah kita disuruh menyebut nama Tuhan, dan nama Tuhan kita adalah Allah, kok tidak dibilang zikir? Lalu siapa Tuhannya kalau bukan Allah? Allah yang nyuruh itu, bukan tidak disuruh oleh Allah. Cuman bentuk zikir seperti apa itu tidak
dibakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu adalah ketika amalan sudah dibakukan oleh Rasulullah, sudah dipatenkan oleh Rasulullah, sudah dikunci oleh Rasulullah cara-caranya, lalu kita buat-buat, itu yang tidak boleh. Naik haji kan ke Mekah, ke Arafah kan, ini naik haji ke Kerinci. Ya enggak boleh seperti itu, naik haji kok ke Kerinci. Sholat subuh 2 rakaat sudah ditentukan oleh Rasulullah. Siapa yang ngajari? Malaikat Jibril. Amma Jibrilu an-nabiyya. Nah, malaikat Jibril mengimami Nabi sholat subuh. Yang pertama pas mata fajar keluar, fajar shadiq keluar, itu Nabi diimami oleh malaikat Jibril pas fajar shadiq itu keluar. Kemudian besoknya malaikat Jibril mengimami Nabi lagi kapan? Sebelum atau hampir matahari itu terbit, sudah mulai terang begitu. Ini menunjukkan indikasi apa? Menunjukkan indikasi bahwa awal waktu subuh itu adalah ketika keluar fajar shadiq yang bentuknya garis lurus, bukan yang bentuknya ke atas. Yang ke atas itu namanya fajar kadzib, fajar bohong, yang dimana di situ Bilal itu azan, kemudian Abdullah bin Umi Maktum adzan, itu masuk pada waktu subuh. Dan terakhir waktu sholat subuh itu adalah pas matahari terbit. Ketika matahari terbit, waktu subuh sudah habis. Nah, ini semua dijelaskan dengan jelas dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi di dalam kitab Al-Muhadzab. Nah, kalau sudah dijelaskan Nabi 2 kali diimami oleh malaikat Jibril sholat subuh 2 rakaat, yang pertama, yang kedua juga sholat subuh 2 rakaat. Artinya sudah ditentukan oleh Allah sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Loh, kok ini pagi-pagi kan barusan mandi seger, udahlah 3 rakaat lah, masa 2 rakaat nanggung. Yang seperti ini yang tidak boleh, yang seperti ini nggak boleh. Dan bahkan di dalam syarahnya ini, di dalam catatannya ini, karena kitab ini tidak hanya disyarah oleh Imam Nawawi, tapi termasuk juga Al-Alamah Muhammad bin Shalih Utsaimin. Siapa itu? Orang Wahabi. Beliau menyampaikan begitu, yang namanya bid'ah itu adalah ketika suatu itu sudah ditetapkan kemudian terus dirubah, itu namanya bid'ah. Beliau menyampaikan seperti itu di dalam kitab ini. Itu tadi, kalau sholat zuhur 4 rakaat terus dibuat karena capek menjadi 3 rakaat umpamanya kayak gitu. Itu yang tidak boleh karena sudah ditetapkan. Tapi kalau belum ditetapkan oleh Allah, fadkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang penting kita zikir yang banyak. Kapan zikirnya? Ya terserah kita kapan saja. Maka tadi Pak Imam tadi menyampaikan itu baik dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, zikir bisa, au qu'udan, atau dalam keadaan duduk, au ala janbin, atau dalam keadaan baring-baring. Boleh saat tegak boleh zikir, saat duduk boleh zikir, saat baring-baring boleh zikir, kapan saja, karena nggak ditentukan oleh Allah, nggak ditentukan. Yang penting banyak-banyak berzikir. Nah, disinilah ketika seseorang memahami Islam secara menyeluruh, yang sunnah-sunnah itu dilaksanakan, maka yang sunnah-sunnah itu akan menjadikan Islamnya menjadi sempurna. Sehingga Rasulullah sampaikan iman itu ada 70 sekian cabang, dan yang paling rendah adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika kita nyebut la ilaha illallah, itu sesungguhnya adalah menanamkan iman kepada diri kita, menanamkan tauhid kepada diri kita. Maka Wali Songo mewariskan zikir namanya tahlilan, itu supaya kita bisa mudah berzikir kepada Allah.
Wa qala, lalu Rasul menjelaskan, wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, iman yang paling rendah itu menyingkirkan penghalang di jalan dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan batang kayu dari jalan. Ini batang kayu sudah tidak ada, malah dibuat polisi tidur. Itu imannya di mana di situ? Yang paling sedikit itu adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Orang beriman itu selalu memikirkan orang banyak, tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ada seorang yang bisa dikatakan waliullah, rajin zikir dia, rajin benar dia berzikir. Pas begitu malam berzikir ditegur, dalam malamnya itu dalam mimpinya ditegur oleh malaikat. Percuma kamu berzikir, semalam suntuk kamu berzikir. Lalu tanya, kenapa percuma? Tetanggamu kelaparan, kau diamkan saja. Lalu besoknya orang itu mendatangi tetangganya yang kelaparan, marah-marah dia, kamu nggak makan, ngapa nggak ngomong dengan aku? Dimarahi tetangganya itu. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak punya apa-apa, ngomong dengan aku. Kenapa? Karena tadi malam didatangi malaikat di dalam mimpinya. Percuma kita zikir banyak-banyak, ketika kita melihat tetangga yang susah kita diamkan saja, sementara kita mampu membantunya. Apa arti satu bungkus nasi atau satu piring nasi diberikan kepada tetangga yang kelaparan? Apa artinya 5 kilogram beras, umpamanya beras selincah yang paling murah ya, beras selincah tapi enak, walaupun murah tapi enak. Loh, kau tak tahu makanya itu 5 kilogram diberikan kepada tetangga kita yang kita lihat dia kurang mampu, kita lihat dia seorang janda tidak punya penghasilan apa-apa, kita berikan kepadanya. Itu jauh lebih baik daripada kita zikir semalaman dan membiarkan dia kelaparan. Maka iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan, mengiringkan penghalang dari jalan. Mudah-mudahan banyak orang yang mendengar apa yang saya sampaikan ini supaya imannya naik. Dengan cara apa? Menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan polisi tidur dari jalan. Kasihan tukang galon ngantar galon seberat itu geleduk. Ada yang galonnya hampir pecah itu. Masya Allah. Itu demi keselamatan hanya untuk dirinya sendiri, dan itu pun belum dijamin keselamatannya. Bisa jadi dia selamat dari jalan tapi jatuh di kamar mandinya sendiri. Bisa jadi. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi iman yang paling tinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Gimana Pak Haji? Sampai situ dulu? Iya, selanjutnya besok insya Allah nanti akan bicara tentang haji, hijjul bait wa shaumi Ramadan, haji dan puasa bulan Ramadan. Berikutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk disampaikan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Supaya saya bisa menjawab, tolong jangan sulit-sulit pertanyaannya. Ya. Demikian yang dirahmati Allah untuk pengajian kita pada pagi hari ini, lanjutan rukun iman yang baru saja dijelaskan oleh guru kita. Insyaallah pengajian yang akan datang kita masuk materi baru. Untuk kajian kita pagi hari ini seputar rukun iman yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan lebih lanjut, kami silakan. Waktu kita masih ada 20 menit menjelaskan. Silakan Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, Tuan Guru, kami muliakan dan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat urutan daripada pembelajaran Islam ini, yang pertama sekali itu awaludin ma'rifatullah. Artinya sebelum kita beribadah, kita tuh diwajibkan dulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dibebani dengan hukum-hukum Allah itu, dikhawatirkan kita akan melanggar hukum Allah itu. Jadi berkaitan dengan kajian ini, yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama, syahadat. Jadi ada sebutan bersaksi atas syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi ketika Adam diciptakan, maka setelah tubuhnya diciptakan, maka ditiupkanlah roh ke dalam jasad Adam itu. Maka setelah roh itu menelusuri, mengisi relung-relung isi jasad itu, maka ketika dia sampai ke mata, maka Nabi Adam itu melihat tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tiang aras sana. Pada saat itu baru Adam yang ada, kan? Belum ada yang lain. Rasulullah, yang Nabi Muhammad, yang pembawa Islam ini belum ada. Nah, jadi yang saya Muhammad itu Muhammad yang mana? Yang tertulis di tiang aras itu. Yang kedua, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi pengertian kalimat tauhid ini yang pernah saya dengar dari para ulama, dia bertingkat-tingkat pemahamannya, kan? Pemahaman yang terakhir itu tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Nah, sementara kan kita lihat yang wujud itu kan banyak. Alam jagat raya ini kan, termasuk diri kita. Nah, jadi dalam mengusahakan Allah Subhanahu wa taala itu, selagi kita masih merasa bahwa diri kita wujud dan bersifat, maka dikhawatirkan kita itu akan syirik. Nah, bagaimana kita supaya tidak merasakan lagi bahwa kita tidak berwujud dan tidak bersifat? La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kalau dipahami seperti itu, sesungguhnya kita itu tidak ada. Nah, jadi bagaimana kita bisa supaya sampai ke pemahaman tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung saja jawab. Jawab satu persatu kepada Ustaz. Kami silakan dari Pak Asdi. Dua pertanyaan ini sebut masalah syahadat makrifatullah yang disampaikan tadi. Yang pertama tentang? Yang pertama Nur Muhammad. Oh iya. Baik. Yang mana? Muhammad yang mana? Iya. Padahal tadi saya sudah pesan jangan sulit-sulit nanyanya. Masih ditanya yang sulit. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Allah memang dalam sebuah riwayat disebutkan kalaulah bukan karena Nur Muhammad, bumi seisinya ini, alam seisinya ini tidak diciptakan. Maka Allah menciptakan keseluruhannya ini mulai dari Nabi Adam itu adalah karena
kekasih Allah bernama Muhammad yang pada saat itu masih bersifat Nur Muhammad. Di mana nur itu cahaya itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apa buktinya kalau dikatakan Muhammad itu telah ada nurnya di awal-awal itu? Di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu diciptakan sendirian tanpa kawan. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa engkau ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ingin membuat pertumpahan di muka bumi ini, sedangkan kami selalu bersujud, bertasbih, memuji namamu? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Apa yang akan terjadi aku lebih tahu. Maka pada saat itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ketika diciptakan oleh Allah sendirian tadi, ya bumi sebesar ini sendirian. Bayangkan Pak, untung bukan Bapak yang duluan diciptakan. Kalau sempat duluan diciptakan, Masya Allah, gak bisa main WA sama WA dengan siapa. Ngomong juga ngomong dengan siapa tuh. Ada menung, kira-kira begitu. Akhirnya Allah tahu kesepiannya Nabi Adam. Nabi Adam ditidurkan oleh Allah nama sinnatan. Tadinya saya membaca tuh sanatan gitu. Kalau sanatan tuh setahun, Nabi Adam tidur setahun. Kok lama kali tidur setahun? Rupanya sinatan, bukan sanatan. Sinatan tuh sekejap, tidur, tek, dia tuh bangun lagi gitu. Pas begitu tidur langsung bangun tadi, ternyata di sebelahnya ini ada seorang perempuan cantik. Itulah namanya Siti Hawa. Normal Nabi Adam laki-laki normal. Jadi begitu pas bangun dari tidur di sebelahnya ada perempuan cantik, kaget dia. Saya yakin bapak-bapak juga begitu. Kalau pas lagi tidur malam tiba-tiba ada perempuan cantik, siapa ini kan gitu. Kaget kita masih terkontrol. Nabi Adam kagetnya nggak terkontrol. Kalau saya kaget, terus tiba-tiba ada perempuan cantik sebelahnya, kan dia akan tanya tuh, man anti, siapa kamu, kan gitu kan, normalnya kan begitu. Siapa kamu? Kaget kan? Nabi Adam lain kagetnya. Apa yang diucapkan Nabi Adam saat kaget? Man laki, kamu punya siapa tuh? Itu yang ditanya. Kaget terceplat dari mulutnya, kamu punya siapa? Ya dijawab oleh Hawa, ana laki, aku punyamu. Ya sudah, kalau aku punyamu, dipeganglah oleh Nabi Adam. Malaikat datang negur, dam, belum boleh, kira-kira gitu. Belum halal, belum boleh, bawa dulu ke KUA. Datangin ke Ustadz Usman Muning gitu, kira-kira gitu. Nanti biar ada catin dulu gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Sudah itu Nabi Adam pengen, tapi aku ingin. Kalau kamu pengen, kamu harus menghalalkannya dulu, kata malaikat. Lalu gimana cara menghalalkan? Kamu berikan maharnya. Mahar itu untuk menghalalkan calon istri. Maka orang menikah tanpa mahar tidak halal nikahnya. Apapun maharnya, walaupun hanya sepasang sendal jepit. Apa ada zaman Rasulullah itu ada orang memberikan mahar sepasang sendal. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kamu rela calon suamimu memberikan sepasang sendal jepit untuk mahar? Aku rela. Sah kalau rela. Tapi kalau nggak rela nggak sah. Misalnya calon suamimu memberikan mahar satu mobil baru Avanza, kamu rela? Rela, sah. Tapi kalau nggak rela nggak sah gitu. Kalau kita dulu kan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alat sholat nih masjid, alat sholat masjid. Nabi Adam kaget.
Lalu Nabi Adam nanya, "Wa ma mahruha?" Apa maharnya wahai malaikat? Mahruha antusalliya ala nabiyyi akhir zaman. Maharnya adalah engkau membaca sholawat kepada Nabi akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ada di dalam kitab Al-Ghunyah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Halamannya saya lupa Pak, tetapi saya pernah baca kalimat itu, kata itu. Itu yang pertama. Jadi Nur Muhammad yang tertulis itu adalah berasal dari Nur Muhammad. Karena tidak ada yang diciptakan di muka bumi ini kecuali karena Nur Muhammad. Yang kedua, tadi arti la ilaha illallah. Baik. Itu merupakan kalimat tauhid, di mana di dalam kalimat tauhid itu di dalamnya harus ada keimanan. Ini saya ambil penjelasan ini dari kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, merupakan syarah atau penjelasan dari kitab namanya Jauharut Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Di mana tadi pertama Bapak menyampaikan awaluddin ma'rifatullah. Apakah yang pertama itu ma'rifah itu atau proses ma'rifah? Kan nggak bisa tiba-tiba ma'rifah, harus ada proses dulu kan, nadori dulu, ada proses dulu. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan itu gini, wajazim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Beliau menyampaikan seperti itu, disyarah oleh Imam Baijuri itu menjadi 5 halaman. Hanya satu kata itu. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menyusun kitab cuman 144 baris. Nah itu disyarah kemudian oleh Imam Baijuri, disyarah oleh Mbah Kiai Soleh Darat, namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid. Jadi wajizim bi anna awalan mimma yajib, maka tetapkah yang pertama yang wajib itu adalah ma'rifatun, ma'rifah kepada Allah. Yang pertama itu adalah ma'rifah kepada Allah. Tapi wa fihi khulfun muntasib. Tetapi untuk ma'rifah kepada Allah itu di dalamnya ada perbedaan yang tegak. Apakah ma'rifah langsung atau proses ma'rifah dulu? Umpamanya proses ma'rifah gini, al-mughayyiru alamun, yang bergerak itu adalah alam. Wal alamu hadisun, alam itu adalah baru. Wal hadisu labudda lahu muhdisun, dan yang baru itu harus ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Pasti pencipta. Siapa pencipta? Pasti Allah. Ini dalam kaidah ini ilmu mantik. Ini dalam kaidah ilmu mantik. Jadi ada namanya muqaddimatus sughra, ada muqaddimatus kubra, ada premis minor, ada premis mayor. Enggak usah dibahas nanti panjang. Iya, enggak usah dibahas nanti panjang. Jadi Imam Baijuri menjelaskan tentang iman. Iman itu untuk sampai apakah la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah cukup, atau la ilaha illallah itu tidak ada yang disembah kecuali Allah, atau la ilaha illallah tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka beliau menyampaikan iman itu yang qasimul imanu ala khamsati aqsamin. Iman dibagi menjadi 5 bagian. Pertama imanut taklid, iman yang muncul dari taklid. Taklid itu artinya ngikut. Guru ngomong apa, kemudian dia ikuti. Nah, sholat itu wajib, lalu dia sholat. Tapi nggak tahu dasarnya sholat itu apa, nggak tahu. Atau ada orang tua mengatakan, nak kamu puasa, dia puasa. Tapi nggak tahu dia apa itu dasarnya. Pokoknya ngikut, orang puasa ikut puasa. Namanya iman taklid. Kalau iman taklid seperti ini, maka yang dia lakukan, keyakinan hatinya itu masih yartadid, dia masih goyang, dia nggak kuat. Oleh karena itu supaya kuat, naik pada derajat iman berikutnya. Apa itu? Imanul ilmi, iman yang bersumber dari ilmu. Gimana caranya? Belajar. Ketika seseorang belajar mempelajari dalil-dalil Allah, imanul ilmi ini adalah iman yang muncul setelah mempelajari dalil-dalil agama.
Kenapa kok kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya, pintu masuk ke dalam Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak sah salat seseorang kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu dari mana ini? Dari belajar ilmu. Bukan taklid tapi belajar ilmu. Jadi imanul ilmi, iman yang ansha'a minal ilmi, yang tumbuh dari ilmu. Dan yang ketiga imanul iyan. Imanul iyan itu iman yang tumbuh dari mata hati. Artinya sering kita muraqabah kepada Allah. Ketika kita sering berzikir, sering mendekatkan diri kepada Allah, sholat, puasa, mendekatkan diri kepada Allah, muncul di dalam hati ini nama imanul iyan. Iman yang muncul dari mata hati, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini jadi yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, yang ketiga iman iyan. Iman iyan yang muncul dari muraqabah kita kepada Allah. Dan yang keempat imanul haq. Imanul haq itu adalah iman yang muncul dari musyahadah kita kepada Allah. Hati kita telah melihat Allah. Hati loh, bukan mata ya. Hati kita sudah merasakan kehadiran Allah. Itu tadilah, itu sudah mendekati, tapi belum sampai kepada yang Bapak sampaikan, la wujuda illallah, belum sampai ke situ. Maka yang Bapak tanyakan tadi, apa makna la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah imanul hakikah. Tadi imanul hak, dia adalah bisa musyahadah kepada Allah. Dan yang ketiga itu namanya imanul, yang ketiga, yang kelima imanul hakikah, itu adalah iman la yushahidu illallah, tidak ada yang bisa disaksikan kecuali Allah. Maka yang kelima ini fana. Tidak ada di dunia ini apa-apa kecuali Allah. Jadi ketika melihat apapun di dunia ini, melihat Allah. Artinya ketika melihat tiang ini yang dilihat bukan tiangnya, tapi Allahnya yang menciptakan tiang. Kenapa? Karena ada orang yang membuat tiang. Yang membuat tiang itu orang. Orangnya siapa yang menciptakan? Allah. Jadi yang dilihat itu adalah yang menciptakan, bukan barangnya. Jadi tidak ada di muka bumi ini kecuali Allah. Bukan berarti artinya oh ini Allah, bukan ini Allah, bukan, maksudnya bukan begitu. Artinya ini diciptakan oleh orang. Orang itu yang menciptakan Allah. Yang dilihat adalah yang menciptakan orang, di mana orang itu membuat ini. Itulah makanya terjadi kesalahan di dalam penerapan apa namanya itu anal haq sama Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kenapa kok dihukum oleh pemerintah? Karena dia mengatakan Allahu ana anallah. Allah itu adalah aku adalah Allah. Ketika orang awam aku adalah Allah, Allah adalah aku, berarti dia adalah Tuhan. Maka ini akan menjadikan kesyirikan, jelas musyrik yang seperti itu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Untuk orang yang sudah tingkat kelima tadi, imanul hakikah, nggak masalah. Tapi ketika imanul taklid, apa yang terjadi? Itu sangat berbahaya. Termasuk juga Mansur al-Halaj dengan mengatakan anal haq, aku ini adalah Allah. Allah adalah aku adalah Allah. Makanya anal haq yang terkenal kata-katanya itu anal haq, Mansur al-Halaj juga dihukum pancung di negaranya. Nah, jadi pada tataran yang kelima imanul hakikoh ini Bapak sampaikan inilah la wujuda illallah, itu artinya sudah masuk pada makom fana. Itu yang dijelaskan oleh Imam Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid. Saya hanya ngulang saja, bukan penjelasan saya tapi penjelasan Imam Baijuri yang menjelaskan dari kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Barangkali itu. Ya, terima kasih kepada Ustaz. Masih ada yang ya silakan. Terakhir Pak Mukhlis dua, silakan. Pak Mukhlis dulu sudah pegang mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita muslim mau menikah dengan seorang laki-laki. Kebetulan laki-laki itu agamanya non
muslim. Iya. Maka syaratnya dia dimasukkan Islam. Iya. Maka masuklah Islam. Iya. Tetapi sudah menikah, orang itu nampaknya bukan betul-betul masuk Islam. Hanya sebagai syarat saja nampaknya. Dia kembali keluarganya yang kafir, istrinya dibawa, dan hidup dia ke rumah keluarganya yang ada bapak itu saudara-saudara. Dan dia kembali memakan yang tidak dihalalkan oleh Islam. Artinya kembali ke agama lah gitu. Iya. Ya, yang saya tanyakan bagaimana status pernikahannya itu gitu. dengan istrinya itu. Apakah tidak batal? Sebab orang istrinya itu kan Islam. Iya. Tidak boleh kalau dinikahkan orang kafir. Tapi dia waktu mau menikah masuk Islam, masuk kafir kembali. Nah, itu macam mana status apakah? Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Biar sekalian. Oh, sekalian. Nanti ditutup dulu. Iya, nanti Pak Haji catat, nanti saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, ada hal-hal yang mungkin masih mengganti dari saya. Tadi dikatakan bahwa untuk kesempurnaan dari 5 pilar Islam adalah melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi maupun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tadi juga dikatakan bahwa amalan-amalan sunnah ini adalah amalan-amalan di luar amalan wajib yang 5 pilar yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun kalau kita lihat di dalam perkembangan umat Islam, justru di amalan-amalan sunnah inilah yang terjadi banyak perbedaan-perbedaan pendapat Ustaz. Contoh, ini mohon maaf saya berikan contoh. Amalan misalnya kegiatan yasinan tahlilan. Ada yang berpendapat itu boleh dilakukan, ada yang berpendapat bahwa itu tidak pernah dicontohkan, dilakukan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga mungkin contoh misalnya kunut di dalam sholat itu. Terjadi juga perbedaan pendapat. Kalau kita merujuk kepada pengertian dari amalan sunnah itu adalah apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah maupun yang diperintah oleh Rasulullah di luar dari amalan wajib, tentu amalan-amalan sunnah yang kita lakukan yang diikuti adalah yang benar-benar dilakukan atau diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saya yakin tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti tadi. Nah, di sini permasalahannya bahwa kalau menurut pendapat saya pribadi, memang kita harus kembali atau merujuk, ya. Rujukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dipraktikkan, dan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Itu yang menjadi rujukan yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, salah satu yang saya juga ingin pendapat Pak Ustadz di samping hal tadi adalah contoh, ya, misalnya di dalam sholat 5 waktu sehari semalam, masalah zikir itu, ya. Ini kan juga zikir yang dilakukan oleh Islam ini kan banyak, ya Pak Ustadz, ya. Walaupun yang dibaca bacaan zikir itu adalah memang hal-hal yang ada misalnya di dalam kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang dilakukan, sehingga ada yang kita kenal ada zikir yang panjang, ada zikir yang pendek. Nah, saya ingin tahu pada kesempatan ini, mohon penjelasan Pak Ustadz, apa bacaan-bacaan zikir di dalam sholat wajib 5 waktu secara urutan-urutannya. Itu perlu kita ketahui, karena supaya kita jangan mengikuti zikir yang tidak ada dasarnya, seperti dikatakan tadi bahwa tentu kita harus berkeyakinan apa yang kita lakukan itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintah Rasulullah. Nah, dua itu aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya sehingga bisa menjadi
bahan untuk dasar kita, sehingga amal sunnah tadi betul-betul akan menjadi pelengkap, penyempurna dan hiasan daripada 5 pilar yang disebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mudis, seorang mu'alaf nikah dengan wanita Islam, dan setelah menikah melakukan kegiatan yang di luar Islam. Ya, kembali ke agamanya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahnya pernikahan itu ketika satu agama. Kalau agamanya berbeda, maka pernikahannya tidak sah. Islam menikah dengan agama, artinya perempuan Islam menikah dengan laki-laki Islam, sah nikahnya. Kristen nikah dengan laki-laki Kristen, sah nikahnya menurut dia. Menurut dia itu sah. Lalu ketika nanti kedua-duanya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, tidak usah nikah lagi, karena nikahnya sudah sah. Nggak usah, misalnya ada orang Kristen suami istri, kayak kemarin itu satu keluarga saya Islamkan ada 7 orang. Pertama kedua mak bapaknya, yang 5 itu anak-anaknya. Itu saya Islamkan. Yang seperti itu mak bapaknya nggak perlu nikah lagi, karena nikah di awal dari agamanya itu dibawa ke Islam itu sah. Makanya seagama ketika nikah sah, tapi kalau beda agama nikahnya tidak sah. Ketika pertama nikah, suami Islam, istri Islam, apakah mu'alaf atau tidak mu'alaf, di tengah perjalanan salah satunya masuk Islam, maka sudah otomatis cerai. Satu contoh, pendeta namanya Hengki. Pendeta Hengki ini dia adalah sarjana Kristen, SAG sarjana Kristen. Istrinya juga Kristen, istrinya. Ketika dia diberi hidayah oleh Allah masuk Islam si Hengki ini, dengan otomatis dia cerai dengan istrinya, karena istrinya tidak mau diajak ke dalam Islam. Loh, kenapa Ustadz? Karena saya ngajar dia, ngisi kuliah dia dalam mata kuliah bahasa Inggris, saya mengajar namanya Hengki. Hengki itu deketin saya, ternyata dia dulunya adalah pendeta dia. Dan dia sekarang sudah tamat dari sekolah tinggi agama Islam Ma'arif, dari Ma'arif sudah selesai dia. Waktu itu saya ngajar dia. Maka otomatis seperti ini cerai. Kalau salah satunya pindah agama, maka yang harus dilakukan ya harus dipisahkan. Makanya kan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Contohnya sudah banyak. Jangan dikira ridho. Orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sampai engkau terseret kepada agamanya. Di daerah Kebun Kelapo itu juga ada satu agama Kristen masuk kepada Islam. Istrinya agama Islam. Setelah punya 5 anak kecil-kecil, karena setiap tahun beranak, ya, kan bingung kalau setiap tahun beranak itu, kan anaknya kecil-kecil, ngurusi sendiri gimana, nyari duitnya gimana. Akhirnya suaminya kembali kepada Kristen, istrinya diajak. Itulah caranya mengajak supaya ke dalam agamanya. Makanya benar ayat itu nggak salah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang seperti itu ketika dia diajak kepada agamanya nurut, berarti dia sudah menjadi kafir, sudah murtad dia. Tetapi ketika dia kuat diajak kepada Kristen, nggak mau, otomatis dia cerai. Mana pertahankan pernikahan dengan pindah agama, dengan murtad, atau pertahankan agama, efeknya adalah cerai. Maka status yang Bapak sampaikan, perempuan itu sudah cerai kalau dia masih berada pada agamanya. Tapi kalau tidak berada pada agamanya, berarti dia murtad, sudah bukan Islam lagi. Pertanyaan kedua.
dari fatwa masalah amalan sunnah yang terjadi perbedaan-perbedaan antara lain ahli dan pelaksanaan sholat, ada yang kunut, ada yang tidak. Terakhir, mohon bagaimana urutan zikir sesudah sholat. Oh iya. Di dalam agama memang banyak perbedaan-perbedaan karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan begitu. Kalau Rasulullah menyampaikan jangan ada perbedaan, pasti kita tidak berbeda. Apa dasarnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul tidak mengatakan sallu kama usolli. Tidak begitu. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Artinya kalau sholatlah kalian seperti aku sholat, sholatnya harus persis. Kalau Rasulullah begini, kita harus begini. Nggak boleh begini. Kan sholatlah kalian seperti aku sholat. Tapi Rasulullah sampaikan bukan begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Pak Haji melihat Bapak sholat dengan saya melihat Bapak sholat itu bisa berbeda. Saya melihat dari belakang, Pak Haji dari depan. Bisa berbeda bentuknya. Oleh karena itu, perbedaan tidak menjadi masalah. Makanya di sini ada namanya ranah ijtihad. Kalau ranahnya adalah amaliyah. Yang tidak boleh ijtihad itu adalah ranah tauhid. Wilayah tauhid tidak ada ijtihad mutlak, la ilaha illallah, nggak bisa dikotak-katik, nggak bisa. Tetapi kalau masih amaliyah itu boleh. Oleh karena itu langsung kepada yang kunut dan tidak kunut. Yang tidak kunut itu juga ulama salaf. Yang paling populer adalah namanya Imam Ahmad bin Hambal, namanya madhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga tidak pakai kunut. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu madhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Tapi sering kita sebut, sering kita ikuti amalannya apa? Ngirim hadiah Fatihah. Imam Hambali suka ngirim hadiah Fatihah. Imam Hambali pernah ada orang yang sakit demam, dibuat tulisan dari Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman alaikum, ditulis di dalam kertas, kemudian terus dilipat, terus diikat, lalu dikalungkan kepada orang yang sakit. Allahumma shfi man 'allaqa hadil. Ya Allah, sehatkan orang yang memakai kalung ini. Itu Imam Ahmad. Nah kalau orang belakangan yang sering teriak-teriak itu syirik. Imam Ahmad tidak mengatakan syirik. Kenapa? Gantungnya kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghuniyah itu tadi yang telah saya sampaikan. Jadi Imam Ahmad itu tidak kunut. Tapi kita ikuti Imam Ahmad. Apa yang kita ikuti? Tahlilan, kita ikuti ngirim Fatihah. Imam Syafi'i itu kunut sama gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik kan berasal ilmunya ini dari Imam Nafi. Imam Nafi berasal ilmunya ini dari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ya tentu dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah melakukan sholat kemudian kunut, melakukan sholat subuh kunut, dilihat oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ngajarkan kepada Nafi, Nafi ngajarkan kepada Imam Malik, Imam Malik ngajarkan kepada Imam Syafi'i. Hanya ada perbedaan waktu kunutnya, tempat kunutnya. Kalau Imam Malik itu sebelum ruku, kalau Imam Syafi'i sesudah ruku, mau sujud. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fiman hadayta, itu. Tapi kalau Imam Malik sebelum ruku, jadi misalnya minal jinnati wan nas, terus doa kunut, baru Allahu akbar ruku. Itu aja bedanya di situ. Tapi kedua-duanya tetap kunut. Apa dasarnya? Imam Syafi'i mengambil dasar kunut itu di samping hadis Rasulullah, di mana Rasulullah itu pernah kunut hatta faraqad dunya, sampai meninggal. Rasulullah itu melakukan kunut, ada riwayat Rasulullah melakukan kunut sampai faraqad dunya, artinya berpisah dengan dunia, meninggal. Itu ada di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i mengutip sebuah ayat, wa qumu lillahi qanitin, qanitin kunut, qanitin, dan dirikanlah sholat dalam keadaan kunut. Artinya kunut itu tunduk dan patuh.
Kunut itu artinya tunduk dan patuh. Itulah dasar yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf Ar-Shirazi dalam kitab Al-Mu'adzab. Imam Syafi'i mengambil dasar itu. Makanya digabung dengan riwayat Rasulullah itu kunut sampai meninggal. Kemudian di Al-Quran disebutkan wa qumu lillahi qanitin. Tapi lagi-lagi ulama sepakat kunut itu bukan rukun sholat. Kunut itu hanya sunnah muakkad, dilakukan berpahala, tidak lakukan sholatnya sah. Yang tidak sah itu kalau sholat berjamaahnya imamnya kunut, makmumnya tidak mau kunut, tapi makmumnya dalam hati mengatakan itu imam tuh bid'ah itu. Hatinya nyebut imam tuh bid'ah itu. Ketika sudah terjadi perbedaan keyakinan, imam kunut, dia tidak kunut, mengatakan imam bid'ah. Kalau bid'ah sholatnya tidak sah. Jelas itu, kalau bid'ah sholatnya tidak sah. Sholat subuh 3 rakaat pasti bid'ah, tidak sah. Saya nggak sah kalau saya berjamaah dengan Pak Imam tadi sholatnya subuh 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Kan masih seger. Maka ketika imam sholatnya bid'ah, makmum merasa tidak bid'ah. Begitu orang yang tidak bid'ah bermakmum kepada orang yang bid'ah, sholatnya tidak sah, rusak sholatnya. Kenapa? Beda keyakinan. Satu contoh, ketika Pak Imam sholat, saya tahu dia tadi kentut tut gitu, tapi dia maju aja sholat, dia ngimami dia. Kemudian saya bermakmum di belakangnya sholat, saya tidak sah sholat saya. Kenapa? Imamnya batal. Lain halnya dengan makmum yang lain. Makmum yang lain nggak tahu kalau Pak Imam tadi kentut, sholat yang lain tuh sah dia. Walaupun makmum Pak Imam tadi kentut, kenapa? Nggak tahu makmumnya. Yang dia tahu dia suci. Maka kunci sahnya sholat itu adalah keyakinan kita. Contoh lagi. Ketika kita mau ngambil air wudhu, di depan itu ternyata telah dijilat anjing. Kita nggak tahu. Begitu masuk ke area masjid langsung ngambil wudhu pakai air yang sudah dijilat anjing itu tadi. Terus sholat, sah sholatnya. Kenapa? Karena nggak tahu kalau air itu dijilat anjing. Al-aslu fil ma'i at-tahuru, dasar air itu adalah suci. Jadi yang menyebabkan sholat tidak sah itu adalah keyakinan kita. Walaupun kita sudah wudhu tetapi kita yakin batal, maka sholat kita tidak sah. Tetapi kita ragu-ragu batal, tapi tadi yakin wudhu. Tadi udah kentut belum ya? Udah kentut dulu ya? Kayaknya kayak sudah, kayak belum ya. Ragu seperti itu, tapi hati yakin tadi aku sudah wudhu. Tidak batal seperti itu. Tidak batal. Maka yang menyebabkan sah sholat kita itu adalah keyakinan kita. Maka ketika imam kunut, makmum tidak kunut, makmum yang tidak kunut, dia beri keyakinan, nggak apa-apa dia kunut, aku nggak kunut nggak apa-apa, tapi nggak bid'ah, sah sholatnya seperti itu. Tetapi kalau menganggap bid'ah itu imamnya ini sesat, ini sholat subuhnya nggak sah, ini sholat dia juga tidak sah gitu. Tapi imam tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena dia meyakini kunut itu bukan bid'ah tapi sunnah. Kira-kira gitu Pak. Sudah terjawab semuanya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Adallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman kafamin nabiyyin wa hifdzan kahifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.